Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Ardiansyah dari kelas 5 Axel 5 dan dari sekolahan SMPN 87 Jakarta. Kali ini dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan cerita inspiratif. Adapun tokoh yang membuat saya terinspirasi adalah Mary Riana. Mary Riana adalah seorang pebisnis yang sukses di usia muda. Ia juga merupakan seorang motivator terkemuka. Mary Riana lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 1980. Mary Riana adalah anak sulung dari keturunan Bapak Insinyur Suwanto Sosro Saputro dan Ibu Linda Sanian. Ayah Mary merupakan lulusan dari Universitas Trisakti dan memperoleh gelar sarjana teknik elektro. Ayah Mary adalah seorang pegawai perusahaan yang resign dari perusahaannya dan menjalankan perannya yang baru sebagai entrepreneur. Ibu Mary nyaris meraih gelar sarjana teknik sipil. Akan tetapi, karena keterbatasan biaya dan menikah, hal itulah yang menyebabkan ibunya tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, dari situlah ibunya bertekad untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai meraih gelar sarjana. Mary setelah lulus dari SMA Katolik Santa Ursula, awalnya ingin melanjutkan pendidikannya ke Universitas Trisakti. Namun, mimpi yang dibangun Mary Riana kandas begitu saja akibat Kisruh 1998. Pada Kisruh 1998, terjadinya kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Dampak dari kenaikan nilai tukar tersebut menyebabkan kenaikan harga-harga yang begitu tinggi serta terjadinya panic buying. Tidak hanya di situ saja, dampak dari Kisruh 1998 terjadinya demonstrasi besar-besaran mahasiswa untuk menuntut lengsernya pemerintahan Soeharto. Dan dari Kisruh itu juga menyebabkan pelanggaran HAM terhadap etnis Tionghoa. Pada kerusuhan itu, banyak etnis Tionghoa dibantai, dijarah tokonya, dan diancam dibunuh serta diperkosa. Hal itulah yang menyebabkan banyak dari etnis Tionghoa melakukan eksodus ke luar negeri, tak terkecuali Mary Riana. Orang tua Mary menyarankan untuk melanjutkan pendidikannya di Singapura. Awalnya Mary merasa heran karena tidak pernah merencanakan kuliah di luar negeri, mengingat biaya yang dibutuhkan sangat amat besar. Akhirnya, atas paksaan orang tua, Mary menyetujuinya. Mary melanjutkan kuliahnya di Nanyang Technological University atau biasa disebut NTU yang berada di Singapura. Lalu orang tua Mary melakukan pinjaman sebesar 40.000 dolar Singapura dari bank pemerintah Singapura. Sebelum keberangkatan Mary, orang tuanya terlebih dahulu menyiapkan kebutuhan sehari-hari Mary untuk di Singapura nanti. Hal itu orang tuanya lakukan supaya uang Mary tidak mudah habis karena dibelanjakan untuk kehidupan sehari-hari di Singapura nanti. Akhirnya Mary yang bermodalkan tekad pamit ke orang tuanya dan menaiki pesawat yang menuju Singapura. Setelah Mary sampai di Singapura, Mary tinggal di asrama NTU yang terletak di Jurong West. Di Singapura, Mary hanya membawa uang sebesar 40.000 dolar Singapura untuk biaya kuliah dia selama bertahun-tahun. Mary hanya menggunakan 10 dolar Singapura selama seminggu untuk biaya hidupnya dia sehari-hari. Awalnya Mary ingin meminta uang lagi kepada kedua orang tuanya karena uang yang diberikan orang tuanya masih belum tercukupi.
Akhirnya, Mary mengurungkan niat tersebut dikarenakan orang tuanya tidak memiliki tabungan lagi. Orang tua Mary sampai rela untuk mencairkan tabungan asuransi pendidikan yang belum jatuh tempo. Apabila dicairkan, tabungan asuransi pendidikan tersebut tidak terkembali sepenuhnya, yang bisa dikatakan dalam artian berarti rugi jika dicairkan. Mary berkuliah di NTU, mengambil jurusan teknik elektro. Dalam menyiasati kekurangan dana, Mary sampai rela mengikuti seminar berjam-jam hanya untuk mendapatkan makanan gratis. Mary mengikuti seminar berjam-jam tersebut bertujuan untuk mendapatkan makanan gratis secara cuma-cuma dan juga untuk menekan biaya makan sehari-hari. Mary juga memanfaatkan keran tap water di kampusnya untuk diminum sehari-hari. Tap water tersebut masih layak untuk dikonsumsi, namun tetapi banyak mahasiswa yang enggan menggunakan tap water tersebut dikarenakan gengsi. Pada suatu hari, Mary bertemu dengan seseorang dan orang itu sekarang menjadi suaminya. Sebut saja Alva Jenderasa. Alva Jenderasa ini merupakan mahasiswa asal Indonesia juga. Alva juga bernasib sama seperti Mary Riana. Alva awalnya ingin melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. Namun karena krisis moneter dan bisnis ayahnya tersendat, akhirnya Alva tidak bisa melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. Alva ke Singapura tidak langsung menaiki pesawat seperti Mary Riana. Alva menuju ke Singapura melalui rute yang sangat panjang dan melelahkan. Hal itu dilakukan Alva karena untuk menekan biaya transportasi. Alva kuliah di NTU, mengambil jurusan teknik mesin. Akhirnya Alva dan Mary resmi menjadi partner sejak awal kuliah. Pada usia 19 tahun, Mary mencari kerja sampingan pada saat libur akhir semester. Lalu ia bekerja sebagai pembagi brosur biro jodoh dengan upah sebesar 25 dolar Singapura per hari. Mary tak kisah dengan pekerjaan yang dia lakukan, karena Mary memegang prinsip bahwa pekerjaan itu harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan bisa menghasilkan uang. Setiap harinya Mary membagikan brosur-brosur itu di jalan-jalan maupun di lokasi-lokasi umum. Mary mendapatkan pelajaran penting akan pekerjaan itu. Mary juga tahu bagaimana rasanya berjuang di negeri orang tanpa bekal yang memadai. Dan dari situ juga Mary mengenal apa itu resolusi dan tujuan hidup. Awalnya Mary tidak terlalu tahu apa itu resolusi dan tujuan hidup. Lalu pada ulang tahun Mary yang ke-20 tahun, Mary berdoa kepada Tuhan di malam ulang tahunnya. Mary memohon kepada Tuhan supaya diberikan kemudahan dalam menjalankan hidupnya. Dan di saat itu juga Mary membuat resolusi dan tujuan hidup. Resolusi Mary ialah, saya harus mencapai kebebasan finansial sebelum usia 30 tahun. Itulah resolusi Mary. Kemudian Mary melakukan magang di perusahaan semikonduktor asal Amerika Serikat yang bernama Micron. Mary bisa senang mengikuti magang tersebut dikarenakan bisa mempraktekkan ilmu kuliahnya secara langsung dan bisa mendapatkan upah sebesar 750 dolar Singapura per bulan. Pada saat magang di perusahaan itu, Mary memiliki teman dekat sekaligus sebagai supervisornya. Sebut saja Mr. Roslan. Mr. Roslan sudah bekerja kurang lebih selama 10 tahun. Lalu Mary mengucap di dalam hati, astaga, dia sudah bekerja selama 10 tahun tetapi masih menempati posisi jabatan yang sama. Saya rasa
pertumbuhan gaji di perusahaan ini sangat-sangat lambat sekali, ucapnya Mary sambil di dalam hati. Mary lalu berpikir, jika saya menjadi karyawan di sini, apakah saya bisa memperoleh kebebasan finansial saya sebelum usia 30 tahun? Dan apakah juga saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya selagi masih muda? Ucap Mary sambil merenung. Bagi Mary, bekerja habis-habisan sepanjang bulan dan tetap menghemat gaji demi kebutuhan hidup yang terpenuhi bukanlah ide yang enak didengar. Mary dikenal dengan teman-teman dekatnya sebagai pecinta bisnis, dikarenakan Mary sering berdiskusi tentang bisnis bersama Alpha. Mary pernah mencoba bisnis penjilidan skripsi bersama Alpha. Namun bisnis yang dibangun keduanya gagal begitu saja dikarenakan kalah saing dengan perusahaan-perusahaan besar. Lalu Alpha dan Mary mencoba lagi bisnis MLM. Pada bisnis MLM, Mary dan Alpha juga merasakan kegagalan lagi. Setelah gagal dari bisnis MLM, Alpha dan Mary mencoba kembali melakukan bisnis saham. Di bisnis saham ini, Alpha dan Mary sempat merasakan kegagalan lagi. Setelah itu, Mary Riana lulus dari Nanyang Technological University atau NTU dan meraih nilai yang tinggi serta mendapatkan gelar Second Upper Honors. Lalu setelah Mary lulus, Mary tinggal bersama Alpha dan teman-temannya. Setelah lulus dari kuliah, Mary menjalankan pekerjaannya sebagai sales asuransi. Dalam menjalankan pekerjaannya, Mary banyak mendapat cecaran maupun pendapat-pendapat buruk dari orang-orang sekitarnya, termasuk ibunya. Ibunya pernah bilang ke Mary bahwa sebaiknya pekerjaan menjadi sales sebaiknya dihentikan saja. Lebih baik menjadi pekerja pegawai kantoran. Lantas dengan kalimat itu, Mary mentalnya merasa down. Dan Mary hampir berputus asa. Padahal Mary sedang berjuang di negeri orang tanpa kedua orang tuanya. Setelah sekian lama Mary menjadi sales asuransi, akhirnya Mary bisa menjadi direktur. Setelah menjadi direktur, Mary berhasil melunaskan hutang pendidikannya sebesar $40.000 Singapura dan membayarnya itu menggunakan uangnya sendiri. Setelah menjadi direktur dan mendirikan sebuah organisasi, akhirnya Alpha dan Mary resmi menikah. Keduanya sadar bahwa perjuangannya dari awal kuliah hingga sampai saat ini amat-amat berharga. Dan juga tanpa dukungan kedua orang tua ini, mungkin juga perjuangan kita ini tidak berhasil seperti sekarang ini. Dan juga ini merupakan rencana Tuhan yang terbaik menurut Alpha dan Mary. Amanat dari teks cerita inspirasi tersebut mengandung isi bahwa kegagalan itu tidak selamanya salah. Kegagalan itu akan membuahkan keberhasilan. Karena di kegagalan itu kita bisa belajar proses-proses kehidupan. Dan juga di dalam teks cerita inspirasi tersebut itu terdapat amanat bahwa jika kita ingin meraih sesuatu perlu dengan adanya sifat sabar. Tanpa sabar mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan cita-cita atau hal yang kita inginkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.